mungkin saya pernah tanya juga waktu itu, mungkin saya lupa juga. Berarti saat Iya, ini Nabi Isa alaihissalam eh, tidak, maksudnya kan karena diangkat ya waktu itu sama Allah. Jadi apakah saya mungkin pernah tanya tapi saya lupa. Apakah Nabi Isa itu ada di alam barzah, kan kalau yang meninggal di alam barzah gitu ya, Ustaz. ya, Tapi karena diangkat sama Allah berarti lebih di Allah yang tahu di akhirat gitu, entah di surga atau, nah itu mungkin mohon pencerahannya itu, Ustaz. Keren. ya. Jadi berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, silahkan dilihat lagi pada surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, ayat 157 sampai dengan ayat 158. Itu dikatakan, ya, saya baca ulang, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Adapun ucapan mereka, orang-orang Yahudi itu, bahwa kami telah membunuh, ya, Nabi Isa putra Maryam, ya. Ingat ya, kalau orang Yahudi mengakuinya Nabi Isa putra Maryam. Yang mengakui Nabi Isa putra Allah, anak Tuhan, itu hanya orang Nasrani. Orang Yahudi sendiri enggak, ya. Malah Nabi Isa dicari-cari akan dibunuh. Dan Nabi Isa waktu itu dianggap ajarannya malah mencederai, membuat tercemar, membuat jelek ajaran Nabi Musa. Ada hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Makanya dia malah harus dibunuh. Ya, itu seperti itu waktu itu. Nah, orang Yahudi itu mengatakan eh, kami eh, ucapan mereka bahwa mereka adalah membunuh Nabi Isa dan Allah itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu, padahal mereka sebetulnya tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi yang terjadi adalah sosok yang Allah serupakan dalam pandangan mereka. Jadi diserupakan sosok seperti Nabi Isa dalam pandangan mereka, itu betul Nabi Isa itu, bunuh dia. Nah, itu begitu. Jadi sosok yang seperti itu saja. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Sampai pada hari kiamat nanti, terus aja ada perselisihan tentang hal ini, siapa yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'al dhon. Yang jelas, mereka yang berdalih Nabi Isa dibunuh, Nabi Isa disalib, Nabi Isa yang benar yang dibunuh itu nggak ada dasar semuanya, nggak ada kecuali sangka-sangka, nggak ada pembuktian yang jelas itu Nabi Isa. Jadi kalau ibarat kita sekarang sosoknya yang gambarnya disalib itu sampai sekarang nggak jelas di mana dikuburnya. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Subhan di alam Ya, barzah, itu pengertian adalah yang di alam barzah itu sosok yang diserupakan Nabi Isa itu yang ada di alam hmm, barzah, ya. ya, Seperti orang mati pada umumnya di alam yang lain. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dikatakan di sini, ya, setelah kalimat wama qataluhu yakinan, mereka tidak yakin bahwa ini bunuh itu adalah Nabi Isa. Ya. Lalu Allah katakan di ayat 158-nya, An-Nisa 158, ya. ya. Barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Nabi Isa Allah angkat kepada sisinya. Hmm. Jadi Nabi Isa diangkat di sisi Allah. Nah, Dia bukan di alam barzah, alamnya kematian orang yang mati pada umumnya. Dia di tempat Allah yang tersendiri, terkhusus. Jadi khusus tempatnya. Bukan seperti Nabi Musa, nabi-nabi yang lain yang wafat bersama-sama di alam barzakh. Itu tidak. Ya. Wa kana Allahu azizan hakimah. Itu dikatakan Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana menentukan mengapa ini bisa terjadi pada Nabi Isa. Ya. Nah, di ayat berikutnya nanti, di ayat 159, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Nanti sebagian dari ahli kitab setelah Nabi Isa nanti dimunculkan kembali, sebagian mereka ada yang akan beriman kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa dimunculkan kembali sebelum matinya. Jadi maksudnya ahli kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani di akhir zaman nanti banyak yang akhirnya beriman, mengakui bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nabi Isa adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah Rasul Allah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Itu nanti di akhir zaman. Makanya bunyi ayatnya adalah nanti, ya, sebagian ahli kitab akan beriman kepada ajaran Nabi Isa sebelum kematiannya. Maksudnya sebelum kematiannya yang sebenarnya, yaitu nanti
ketika muncul mendampingi Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam dalam memerangi Dajjal, ya, yang akan ada di akhir. Siswanya itu gambarnya gini. Nabi Isa itu lahir bagaimana kata Nabi. Kaifa antum idza nazala Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Bahwa nanti keadaan kalian adalah Nabi Isa akan Allah turunkan dan pemimpin yang ada di tengah-tengah umat manusia adalah imam dari kalangan umat Nabi Muhammad. Itu disebut Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ketika akan sholat, itu peristiwanya dalam buah hadis itu dikatakan di Masjidil Aqsa. Nabi Isa, Imam Mahdi akan mengimami sholat, tiba-tiba muncul dari atas sosok Nabi Isa turun. Dia waktu mau merapikan saf, lihat ke kanan ke kiri, ya, lihat Nabi Isa turun, langsung dia mundur, mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa kemudian mengatakan, salli bina, antal imam. Nah, teruskan, sholatlah untuk kami, engkaulah imamnya. Wa ana, ya, min ummati Muhammad. Sekarang aku ini adalah bahagian dari Nabi Muhammad. Aku bukanlah nabi lagi, bukan rasul lagi. Jadi Nabi Isa tidak mengakui, ya saya memang rasul, kalau gitu kamu nyingkir. Oh, memang saya pemimpin dulunya. Tidak. Dia merendah, dia mengatakan dia adalah hanya sudah hamba dan umat Muhammad saja, maka pemimpinnya adalah umat Muhammad. Dia jadi makmum. Tidak bisa sholat bersama dengan ada Imam Mahdi. Setelah itulah kemudian mereka berdua bersama menghancurkan Dajjal, dan Dajjal memang tidak akan mati kecuali oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal nanti. Jadi Nabi Isa sekarang bukan di alam barzakh sebagaimana orang yang mati pada umumnya. Merujuk di ayat 30, hikmahnya disebutkan kitabnya dulu, Injil dulu, baru kemudian diangkat sebagai Ya. nabi. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, kan gitu kan. Ya. Aku adalah seorang hamba Allah, mendatangi aku nanti kitab, dan aku akan dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Nah, di sini sebetulnya pengertian datang kepadanya kitab ini di sini dijelaskan bahwa ini maksud dengan datang kepadanya kitab itu adalah Nabi Isa alaihissalam mempertegas, menjelaskan bahwa dia ini pelanjut para nabi yang terdahulu, dan untuk itu dia dibekali sebuah kitab. Kitab inilah yang nanti akan memperjelas bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Dia bukan anak Tuhan. Jadi kenapa kitabnya yang didahulukan? Karena kitab ini yang lebih kita utamakan seperti kita dalam beriman. Iman itu fungsinya adalah kitab dulu. Ya kan? Iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman pada kitab-kitab, baru iman kepada para rasul. Karena kitab itu yang terpenting dalam diutusnya seorang nabi, bukan nabinya. Nabinya tetap manusia biasa. Dia hanyalah contoh dari pelaksanaan isi kitab. Kalau kita ingin tahu sosok figur siapa sih yang menjalani kitab itu yang paling sempurna di antara orang yang akan mengikuti petunjuk kitab itu, nah nabi itulah sosok contoh sejati orang yang mengikuti kitab. Jadi kayak kita sholat berjamaah di Masjidil Haram atau di Madinah, itu kan ada Bilal yang membaca Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Nah, Bilal itu adalah contoh seorang makmum bersikap dalam sholat seperti Bilal. Sehingga Bilal itu kan ketika dia takbir, imam takbir, dia takbir. Kita pun sebetulnya begitu, imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Jangan imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita masih rapiin sorban, masih rapiin sejadah. Ini malah kalau sholat tarawih itu ada jemaah yang nungguin imamnya baca surat mau sujud, mau ruku, baru ikut takbir kan gitu. Kita disuruh imam takbir, kita takbir. Ya, segera. Kan, waktu imam bangkit dari sujud, ya sami Allahu liman hamidah, ucapan kita adalah bukan sami Allahu liman hamidah, tapi adalah Rabbana walakal hamd. Kalau yang Bilal ucapkan juga adalah sami Allahu liman hamidah, kita pun juga mengucapkan hal yang sama. Jadi Bilal itu contoh buat kita. Waktu imam salam juga gitu. Imam setelah salam ke kanan, setelah ke kiri, baru Bilal salam. Makanya kita kalau salam itu
setelah imam salam ke kiri sempurna, baru kita salam ke kanan. Lalu kita baru salam ke kiri. Bukan imam salam ke kanan, langsung kita ke kanan. Bisa-bisa waktu imam ke kiri, kita duluan yang ke kiri. Jadi makanya ruku dengan sempurna. Jadi Bilal di Masjidil Haram itu contoh perbuatan yang benar dari seorang makmum dalam sholat. Itu begitu. Nah, kitab itu petunjuknya. Nabi itu adalah contoh terbaik dari orang yang menjalani petunjuk kitab tersebut. Itu begitu. Jadi kitabnya yang lebih utama, bukan sosok nabinya, bukan sosok orangnya. Itu begitu. Barangkali itu penjelasan Allah kenapa kitab itu lebih dulu, baru sosok dirinya sebagai seorang nabi. Tapi yang paling utama, dia menyebut dirinya adalah ini Abdullah. Itu yang paling jelas, Pak Ida. Dia tidak mengatakan ini Ibnullah. Ini Ibnullah itu aku anak Allah, aku anak Tuhan. Dia tidak menyebut dirinya itu. Langsung ini Abdullah. Itu adalah hamba Allah. Nah, kemudian di ayat itu juga dipertegas bahwa Nabi Isa itu seorang nabi ya, bukan rasul ya Pak ya. Kalimat nabi di sini dan rasul itu kan sama. Ya, ini bahasa Al-Quran saja. Karena konteksnya rasul itu kan kalau dia diutus untuk menyampaikan sesuatu. Syariat Nabi kan? dia dipilih oleh Allah karena kemuliaan dan kedudukannya. Saat itu karena dia masih bayi, barangkali komunikasinya cukup dengan menjelaskan dia adalah sosok yang dipilih Allah. Itu dulu. Mungkin itu. Ya kan kalau masih bayi bagaimana dia menyampaikan sesuatu kan gitu istilahnya. Ya mungkin sosok dirinya dulu. Saya ini nabi, sosok pilihan. Itu aja dulu. Dia besar, dia jadi rasul, menyampaikan sesuatu. Tapi diangkatnya sebagai nabi itu pada waktu masih bayi itu kan, pada waktu bicara atau pada waktu setelah dewasa? Ya nggak diterangkan, yang jelas ya namanya bagaimana orang pada umumnya kan kalau sudah normal, sudah bisa berpikir, sudah punya taklifah, punya istilahnya beban tanggung jawab kayak kita udah akil balik, situlah dia baru diangkat menjadi rasul dan nabi. Karena kalau dia masih anak-anak, kalau masih mungkin ada mobil, ada apa ini semua, yang jelas tetap dia seperti anak-anak manusia biasa, cuma bedanya dia masih kecil bisa berbicara. Dan tolong digarisbawahi, banyak tafsir setelah saya dalami, bukan berarti Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil terus menerus. Tidak. Nabi Isa hanya bisa berbicara ketika masih dalam kandungan untuk mengucapkan kata-kata itu saja tadi. Setelah itu dia kembali nggak bisa ngomong. Gitu. Jangan dianggap, oh Nabi Isa bisa ngomong terus ini. Kecil. Enggak begitu. Dia hanya dengan izin Allah bisa berbicara untuk membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Ibunya adalah sosok yang tidak berzina. Jadi begini, ini pelajaran barangkali saya perlu tambahin sedikit begini. Waktu buat kita ini, kita dan yang dialami Maryam, ketika dia terjepit, orang akan menuduh dia macam-macam. Maka yang pertama dia disuruh oleh Allah diam, jangan berbicara, karena itu akan membuat kalau kita bicara kita hanya membantah, dianggapnya, dan orang akan semakin menuduh kita macam-macam. Karena kita nggak punya bukti yang kuat. Tapi kan Maryam cuma disuruh lihat itu bayi. Lalu bayi itulah pembuktiannya kan gitu kalau Nabi. Provennya Nabi Isa kan bayi itu kalau buat Maryam. Kalau kita kan nggak tahu. Maka buat kita pelajarannya adalah ini para jemaah sekalian, kalau kita dalam kondisi difitnah macam-macam, kita diam saja. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Begitu pula Maryam. Dia diam, dia serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan, ternyata anaknya bisa berbicara. Kan begitu. Kita pun juga begitu. Tunggu pembuktian, nanti kita nggak tahu bagaimana caranya Allah menolong kita keluar dari fitnah. Seperti yang dialami oleh Aisyah, istri Nabi, ya, waktu keluar malam, orang sempat membunuh dia berzina, ya, itu hadisul ifki, itu dalam surat An-Nur, kan begitu. Waktu dalam peperangan, dia sempat keluar, katanya dia berzina, orang udah membunuh dia macam-macam. Nabi Muhammad diam, nggak membantah karena nggak bisa bicara, dia nggak punya bukti, nggak punya bukti bahwa Maryam bahwa istrinya Aisyah tidak bersalah, dia nggak punya bukti. Maka karena dia nggak punya bukti, dan kalau dia ngomong cuma membantah doang, membantah kosong, membantah nggak ada pembuktian, maka Nabi diam.
Sampai akhirnya turun surat An-Nur tentang hadithul ifki, bahwa semuanya adalah berita bohong. Allah buktikan istri Nabi tidak berzina, tidak berbuat sebagaimana tuduhan orang macam-macam tentang Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Jadi harus dijawab oleh Allah. Kita juga begitu. Jadi tunggu jawaban Allah saja. Cuma kalau istri Nabi Aisyah ada jawabannya dari Al-Quran. Kalau Maryam ada bentuknya bayi bisa bicara. Kita nggak tahu. Tiba-tiba mungkin ada orang yang mengakui benar kita nantinya. Jadi itulah kalau kita terjepit, dituduh oleh orang macam-macam, kita tidak bisa membuktikan dengan baik. Padahal kita tahu kita tidak bersalah, lebih baik diam. Tunggu sampai akhirnya Allah menolong kita. Dalam bentuk apa? Kita nggak tahu. Pak Rusdi menyebutkan Kristen Ortodoks, dan mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di musim panas. Betul. Menurut Pak Rusdi, mereka merujuk kepada kitab yang mana ya Pak ya? Dalam Al-Quran itu Bani Israel, surat seperti surah Al-Baqarah yang awal-awal saya bukakan 40-an. Kita lihat ayat 40, ya 40-an betul ya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Itu ada kalimat wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, ayat 42. Ayat ini untuk Bani Israel. Itu ayat 40-nya Bani Israel. Ya Bani Israel nikmati yang di ayat 40-nya. Maka kalimat di ayat 40-nya itu kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan kalian sembunyikan kebenaran itu. Padahal kalian tahu bahwa kitab Injil yang hari ini sudah tidak ada yang aslinya, ya, yang diyakini oleh mereka itu adalah kitab perjanjian baru yang sekarang, jadi New Testament itu yang dipercaya ini itu sekarang orang-orang Nasrani di zaman ini, itu bukanlah kitab yang semuanya batil, semuanya salah. Ya. Kalau semuanya batil, dengan mudahnya semuanya orang tolak. Di kitab Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru, semua yang sekarang pemalsuan dari kitab Taurat, pemalsuan dari kitab Injil, tetap yang benarnya itu ada sebagian. Justru karena yang benar itu ada, batil ini dibungkus dengan yang benar. Di luar benar, makanya orang bisa banyak tertipu. Karena yang dibungkus oleh kebenaran. Kalau kebatilan itu sendiri saja nggak dibungkus dengan kebenaran, orang dengan mudahnya menolak semua. Ini nggak benar, ini baik. Jadi dalam kitab mereka itu masih ada keterangan-keterangan, misalnya mereka harus menutup hijab perempuan-perempuannya, mereka tidak boleh makan daging babi, mereka tidak boleh minuman khamar keras. Itu ada dalam kitab mereka. Walaupun kitabnya kitab yang sudah tercampurkan, sudah campur dengan tangan-tangan manusia. Mereka disuruh menjaga aurat, tapi mereka menganggapnya menjaga aurat cukuplah orang yang soleh-soleh saja. Makanya rahib-rahibnya jaga aurat dengan baik, perempuannya biarawati jaga tutup aurat dengan baik. Dan kalau kita baca sejarah Eropa dulu, orang Nasrani di Eropa awalnya dulu pada berkerudung, semuanya berhijab. Ya. Eropa itu sampai dengan tahun awal 1800-an itu masih, setelah 1800-an awal pengaruh bangkitnya komunisme, ya, itu di Eropa, kemudian mencoba mewarnai Eropa dan sekitarnya dengan bahasa seolah-olah bagaimana kalian akan bekerja kalau kalian pakai pakaian tertutup seperti itu. Lalu kemudian barulah mereka membuka auratnya supaya bisa bekerja. Alasan itulah akhirnya sekarang pandangan orang Nasrani pandangan bebas, perempuan tidak wajib berkerudung. Padahal kitabnya menyuruh berkerudung. Kitabnya melarang mereka makan daging babi, tapi pakai dianggap bebas. Yang penting kalian kembali kepada Tuhan. Yang penting hatinya. Boleh kalian makan daging babi, boleh minuman keras, tapi hati kalian sudah menolak. Itu yang terjadi. Jadi tentang Kristen Ortodoks itu meyakini bisa tidak lahir di zaman di bulan Desember. Dalam kitab mereka juga ada salah satu kitab yang menunjukkan itu kitab Injil Barnabas.
Nah, itu ada beberapa hal yang benar yang ditampilkan di situ. Tapi jangan beranggapan berarti masih ada kitab Injil yang murni. Itu tidak. Saya katakan tadi, itu kitab Injil, kitab Taurat pun semua itu sudah yang benar itu cuma pembungkusnya di luarnya. Di dalamnya kebatilan semua, buatan-buatan tangan-tangan manusia semua. Ya, tangannya Petrus, tangannya apa namanya Lukas, ya, tangannya semua termasuk Barnaba. Nah, itu semua adalah tangan-tangan yang membuat kitab Taurat dan Injil itu. Jadi mereka dari guru-guru mereka, dari kiai-kiai mereka lah, kalau bahasa kita sekarang, turun temurun masih ada pemahaman yang benar tentang itu. Makanya di Kristen Ortodoks itu yang saya bilang tadi, mereka masih berjilbab, nggak makan daging babi, nggak minum minuman keras. Mereka apa namanya? Mereka masih percaya itu. Sebagian bahwa Nabi Isa juga akan turun nanti. Karena sebagian mereka bahkan ada yang tahu Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Sebagian mereka yang nggak mengakui Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ada juga, itu kelompok kecil. Yang jelas mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu lebih disebabkan karena kebencian mereka, karena yang lahir dari Nabi yang terakhir itu adalah Nabi dari kalangan bangsa Arab, yang mestinya itu Nabi yang terakhir turun dari kalangan mereka juga. Dan mereka sudah berusaha, ya, orang Yahudi itu, orang Nasrani, dari tempat tinggalnya yang subur, yang nyaman di daerah Syam itu Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon, tempat yang subur, maka sampai rela tinggal di Madinah yang tidak subur, ya, yang tidak sesubur mereka lah di sana maksudnya. Nah, itu rela tinggal di sana demi menunggu agar yang akan menjadi nabi terakhir adalah anak keturunan mereka, karena mereka tinggal di Madinah. Berharapnya tadinya begitu, tapi ternyata Allah pilih di tempat yang lebih jauh lagi, yaitu di Mekah, lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kedengkian mereka kepada kita umat Islam pada mulanya.